Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi bersama saya Fatih. Tentunya di channel saya sendiri, dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah mudahkan kita memudahkan saya untuk membuat video lagi, dan kita terus akan melanjutkan video saya selanjutnya insya Allah ya. Kemarin kita sudah bahas, mungkin nggak secara penuh ya, tapi mudah-mudahan itu bisa mewakili tentang akidah kita bersama. Kita sudah belajar tentang kenapa kita harus bertuhan, dan juga kenapa kita harus menolak agama-agama lain dan Tuhan-Tuhan yang lain gitu ya, dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin pada video hari ini atau video ini kita akan coba saya akan coba memberikan sebuah kesimpulan ya teman-teman sekalian, karena ini ini bagi saya sih materi-materi yang saya kasih kemarin, video-video kita itu adalah salah satu kenapa saya juga memilih Islam gitu ya. Karena di dalam Islam itu semua pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan rasional kita itu terjawab oleh Al-Qur'an kan gitu ya. Jadi kita tahu bahwasanya setelah kita belajar, setelah kita mengamati kehidupan alam semesta dan juga manusia, kita mendapati bahwasanya kita perlu Tuhan, kita perlu sesuatu yang sangat kuat, yang lebih kuat daripada kita sendiri kan gitu ya. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ragukan, yang kita tanyakan itu semua terjawab dalam Al-Qur'an gitu ya. Dengan bukti-buktinya dan juga peraturan-peraturannya seperti itu. Jadi kita sekarang paham ya bahwa sekarang kita udah nggak ragu lagi mengatakan bahwa saya ini dari mana asal manusia, kenapa dia hidup di muka bumi ini, dan akan kemana dia setelah meninggal. Itu semua sudah terjawab dalam Al-Quran. Dari mana asal manusia, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan secara detail asal mula manusia dan sebagainya macamnya. Saya juga sudah jelaskan ayat-ayatnya di video saya sebelumnya kan gitu ya. Akan ngapain dia di muka bumi ini, kenapa dia diciptakan kan gitu, ngapain dia, untuk apa di bumi ini, di muka bumi ini, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, akan kemana dia setelah meninggal. Maka setelah meninggal dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia ini, dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kita sudah paham gitu dari mana asal manusia, dan juga untuk apa dia hidup, dan juga akan kemana setelah dia meninggalkan seperti itu. Semua itu ada dalam Al-Qur'an. Andai kan dan ini memuaskan akal kita kan gitu ya. Dan itu juga yang membuat saya juga sampai saat ini puas dalam menjalani agama Islam gitu ya. Kenapa? Karena setiap pertanyaan, setiap keresahan yang saya punya dalam pikiran saya itu semua terjawab oleh Al-Qur'an. Bahkan yang luar biasanya, Al-Qur'an itu nggak hanya berbicara tentang teologi, tentang rohani, tapi dia juga berbicara tentang praktek-praktek manusia ataupun peraturan-peraturannya. Dan Allah tahu bahwasanya manusia ini, dia nih lemah, dia nih terbatas, dan dia perlu aturan-aturan gitu loh. Nah maka setiap di dalam Al-Qur'an itu sebagian besarnya adalah peraturan. Sebagian besar daripada Al-Quran adalah hukum, dan juga tata cara hidup seperti apa. Semua sudah disusun rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, rapi banget. Untuk kita bisa praktekkan secara di dunia ini. Dan itu akan menjamin kita untuk selamat gitu ya, baik di dunia dan di akhirat. Semua sudah Allah jamin seperti itu. dan dan Allah juga sudah berikan konsekuensinya gitu loh. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah seolah-olah ingin mengatakan gitu. Ada satu ayat yang saya suka dalam surat Al-Kahfi itu ya. Kata Allah, kamu mau beriman beriman, kamu mau bersyukur ya bersyukur, kalau kamu yang nggak mau beriman ya nggak apa-apa gitu. Tapi Allah sudah kasih konsekuensinya. Itu menurut saya sih fair gitu ya. Ketimbang begini, ketimbang ada misalnya ini bukan misal, ketimbang misalnya ada statement gini, kamu saya jamin masuk surga gitu. Jelas ya. Tapi apapun perbuatan kita ya, uh, kamu akan tetap masuk surga gitu. Apa syaratnya? Yakin aja. Gak logis kan gitu ya. Yang logis adalah ketika Allah bilang ya, kamu mau beriman beriman dengan tuntunan yang sudah saya berikan, dengan
tools yang sudah saya berikan gitu loh, dengan kejadian-kejadian dan sebagainya macamnya, seperti video kita yang kita bahas kemarin itu, silakan beriman. Tapi kalau kamu nggak mau beriman, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu mau juga ada konsekuensinya kan gitu. Loh kok dia Allah begitu ya, terserah Allah. Kan dia dia Tuhan kan gitu ya. Tapi menurut saya yang paling fair yang Islam. Kenapa? Karena Islam tuh ngajarin apa kita ya sebagai manusia untuk membuat keputusan gitu, dan kita kayak nggak boleh main-main gitu, nggak boleh kemudian pelin-pelan dalam sebuah pilihan kan gitu, karena semua ada konsekuensinya. Ya, itu tadi ketimbang kita dibilang harus percaya aja terus masuk surga, itu apa gitu kan gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan jadi kedepannya kita sudah harus ini ya apa sudah harus lebih yakin sih, karena kita sudah dapat jawabannya, dan juga kita sudah paham bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Innad dina indallahil Islam gitu loh. Tidak ada agama-agama yang mereka klaim itu sebagai agama itu nggak akan Allah terima gitu loh. Jangankan terima ya gimana ya. Itu juga udah disalahin kan gitu ya, udah salah. Nah, maka beruntung banget kita sebagai seorang muslim kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang kita, dan juga Allah juga memberikan peraturannya untuk kita gitu, seperti itu. Dan hampir nggak ada agama yang lain ya yang aturan secara kompleks, yang secara detail itu kecuali Islam. Saya nggak pernah dengar di dalam agama saya yang dulu Kristen misalnya ada aturan bagaimana caranya berekonomi dalam bernegara, itu nggak ada. Misalnya cara tata metode metode apa ya, misalnya hukuman untuk seorang tersangka gitu misalnya, dalam kasus mereka misalnya ngebunuh orang gitu misalnya, itu nggak ada. Nah jadi itu teman-teman sekalian, jadi hanya Islam yang detail sekali, nggak ada hampir sedikit pun yang nggak diatur sama Islam. Bahkan kita tidur nih, terus sampai kita tidur itu ada aturannya, itu hanya di Islam, seperti itu. Maka kita beruntung banget, dan seharusnya ini sudah jadi landasan yang sangat mendasar buat kita untuk meyakini betul-betul bahwa Islam adalah agama yang paling benar, dan juga agama yang harus kita jalani, seperti itu. Dan yang nanti kedepannya kita juga ketika di yaumil kiamat ataupun diadili oleh Allah, kita sudah punya alasan. Kenapa? Kan kalau seandainya kita nggak punya alasan yang seperti kita beriman misal sama Allah, tapi melalui sebuah keturunan ataupun sebuah eh, klaim aja tuh dan sebagainya macam, dan tanpa melalui berpikir, maka itu nanti akan jadi seolah-olah terpaksa kan, seperti itu. Nah, maka kita kemarin belajar beriman harus melalui proses berpikir, supaya apa? Supaya kita nggak ada alasan lagi nanti di akhir hayat untuk ditanya nanti, misalnya nih Maya, kamu kenapa nggak beriman sama saya? Nah kan itu apa ya, yang nggak pengen kita begitu kan gitu ya. Nah makanya kita harus landasan kita harus berpikir seperti itu, dan itu juga akan menjadi sebuah keimanan yang produktif, yang kemudian setiap apapun langkah yang kita lakukan kita tahu kenapanya gitu loh. Seperti saya contohkan di beberapa video saya, bahwasanya kalau seandainya kita sakit misalnya, kita datang ke sebuah dokter, kalau itu benar-benar adalah dokter, kita pasti bakal apa ya, menuruti apa yang dokter itu perintahkan. Misalnya, Mas tolong nanti minum obatnya 3 hari sekali dan sebagainya. Seandainya kalau kita sakit terus datang ke sebuah misalnya dukun misalnya ya, ataupun ya dukun dengan wajah yang begitu seram dan sebagainya macamnya, ini boro-boro kita mau nurut, lo lu aja begitu, lu aja sakit, ngapain gue nurut sama lu, dan kayak gitu jadinya. Nah, nanti insya Allah kedepannya kita akan jadikan produktif gitu. Nah jadi dalam video ini teman-teman sekalian, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sebagian besar tentang akidah ini, dan nanti insya Allah kan ada beberapa video-video tambahan yang terkait dengan akidah ini juga insya Allah. Kedepannya kita akan bahas tentang syariat-syariatnya gitu ya. Banyak sekali yang katanya syariatnya itu nggak sesuai dengan fitrah manusia. Apakah iya? Gitu loh. Oke, nanti akan kita bahas ke depannya. Dan mudah-mudahan tolong doakan saya agar saya juga diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat video ini seterusnya dan seterusnya gitu ya.
Begitu mungkin teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari saya. Kalau ada saran dan kritik silakan teman-teman saya boleh, tulis di kolom komentar dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan bersama insyaallah gitu ya. Mungkin itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.